Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masih melanjutkan materi yang lalu pada hari ini, yaitu materi mengenai besaran pokok. Nah, besaran pokok pada hari ini yaitu besaran pokok panjang. Baiklah, besaran pokok panjang mempunyai 3 alat ukur ya. Salah satunya yaitu penggaris, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu penggaris. Kita lihat pada gambar, inilah gambar penggaris. Nah, seperti pada gambar ini kita melihat penggaris dengan skala 30 cm. Jadi penggaris ini memiliki ketelitian alat sebesar 0,1 cm. Kemudian yang kedua yaitu jangka sorong. Jangka sorong memiliki ketelitian alat sebesar 0,005 cm untuk garis pada skala nonius yang berjumlah 20, dan untuk garis pada skala nonius yang berjumlah 10, maka ketelitian alatnya adalah 0,01 cm. Jadi di sini kamu dapat melihat bahwasannya inilah gambar jangka sorong, di mana yang di atas ini adalah rahang atas yang berfungsi untuk mengukur diameter dalam dari sebuah tabung. Jadi kalau diameter dalam dari sebuah tabung diukur dengan menggunakan rahang atas pada jangka sorong. Kemudian ini namanya rahang bawah. Rahang bawah ini berfungsi untuk mengukur mengukur diameter luar sebuah tabung. Nah, jadi yang berbentuk tabung atau misalnya gelas juga bisa ya kan, diameter luar gelas mau kita ukur. Nah, kita menggunakan rahang bawah. Kemudian yang di sebelah sana itu berfungsi untuk mengukur kedalaman dari tabung. Jadi nanti ketika kita mengukur benda tadi, kita taruh bendanya di sini, kemudian kita ukurlah berapa, berarti hasil pengukuran dari jangka sorong dengan nilai ketelitian tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup inilah gambarnya. Nah, untuk apa mikrometer sekrup? Berfungsi untuk mengukur benda yang berukuran seperti lingkaran. Bisa kita mau ukur jari-jari atau diameter dari benda yang berbentuk lingkaran. Untuk mikrometer sekrup, ketelitian alatnya adalah 0,05 mm. Selanjutnya yaitu oke, kita bahas satu persatu. Nah, ini ada gambar ya. Ini ada gambar pengukuran menggunakan penggaris. Nah, kita sekarang mau coba ukur dulu nih. Berapakah pengukuran dengan menggunakan penggaris tersebut? Contohnya kita mau mengukur balok. Nah, ini gambar balok atau misalnya persegi panjang ya. Kita mau ukur sesuatu menggunakan penggaris. Berapakah panjangnya? Gimana cara mengukurnya? Nah, kita lihat di sini skala pada penggaris tersebut. Boleh mengukurnya menggunakan setiap satu skala itu ada berapa garisnya. Misalnya antara 6 dan 7 itu ada 10 garis di dalamnya. Boleh diukur dari sini, boleh diukur kita dari skalanya langsung. Nah, kita ukur dari skalanya. Kita lihat di sini bahwasannya ini garis dari skala 6, skala 7, skala 8, dan ini garisnya pas di skala 8. Untuk yang ini tidak pas di skala 6, jadi kita ukur 1, 2, nah lebihnya berapa? Lebihnya adalah 2, 1, 2, jadi 2,2. Satu lagi cara mengukur menggunakan hasil pengukuran dari sebelah sini ke sebelah kanan. Nah, misalnya dalam satu skala tadi antara selisih skala dari 6 dan 7 itu ada 10 garis. Jadi kita hitung 10 garisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah satu skala, berarti 1. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu adalah 2 skala, berarti 2. Kemudian 1, 2. Nah, itulah jadinya 2,2 cm. Baik, selanjutnya yaitu materi mengenai
jangka sorong tadi. Alat ukur yang kedua yaitu dari besaran panjang jangka sorong. Kita lihat ini gambarnya. Nah, inilah gambar dari jangka sorong yang mau kita ukur. Contohnya di sini kita mau mengukur gasing. Nah, contoh ya, kita mau mengukur gasing. Kita ukur gasingnya, kita lihat berapa sih hasil pengukuran dari gasing. Nah, inilah hasil pengukuran dari gasing, di mana untuk jangka sorong ini ternyata berbeda dengan penggaris tadi. Kalau penggaris tadi hanya memiliki satu skala, yaitu skala utama. Untuk jangka sorong kita punya dua skala. Ada skala utama, yang di atas adalah skala utama, yang di bawah inilah. Nah, ini dia sebagai skala nonius namanya. Nah, skala nonius itu apa, Ustazah? Skala nonius itu adalah skala yang bergeser, ya. Nah, setiap yang bergeser inilah yang nonius. Skala utama ini adalah skala tetap, jadi tidak bergeser. Nah, inilah yang digeser-geser ya. Kemudian gimana cara mengukurnya? Hasil pengukuran atau kita singkat HP. Cara mengukur jangka sorong adalah skala utama ditambah dengan skala nonius, atau kita bisa singkat dengan SU ditambah SN ya. Nah, sekarang kita hitung. Nah, ini diperbesar. Ini adalah hasil dari zoom pengukuran yang di atas ya. Ini dia. Kita perbesar. Kita mau lihat skala utamanya. Ini skala utama, ini skala nonius. Tadi kita tahu bahwasannya jangka sorong punya ketelitian alat sebesar 0,005 cm untuk garis pada skala nonius berjumlah 20 garis ya. Apabila dia berjumlah 10 garis maka 0,01 cm. Nah, itu untuk garisnya pada skala nonius yang jumlahnya 10. Sekarang kita lihat di sini. Di sini inilah skala nonius tadi ya. Ini skala nonius. Skala noniusnya berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 garis. Artinya kita pakai ketelitian 0,01. Sehingga hasil pengukurannya nanti adalah skala utama ditambah. Untuk mencari skala nonius ini adalah jumlah garis pada skala nonius tadi. Jumlah garis pada skala nonius yang berhimpit ya. Yang berhimpit dikali dengan ketelitian dari alatnya. Nah, inilah cara mencari hasil pengukuran untuk jangka sorong. Sekarang kita cari nilainya. Kita lihat di sini. Nah, di sini adalah skala utama atau SU dan inilah SN-nya. Gimana cara melihat skala utamanya? Perbatasannya adalah pada angka 0 di skala nonius. Nah, jadi gimana cara membacanya? Perbatasannya adalah pada 0 di skala nonius. Ketika sudah ada angka 0 di skala nonius, maka selebihnya dari situ tidak terbaca lagi. Jadi sekarang kita baca. Nah, kalau kita lihat di sini skalanya ada 0, 1, 2, 3. Jadi sebelum angka 2 di sini berarti ada skala 1. Nah, skala 1 di sini. Jadi antara 1 dan 2 di tengah-tengahnya adalah 1,5. Nah, inilah tengah-tengah 1,5 tadi. Sekarang kita perhatikan angka 0-nya di mana? Artinya skala utama sebelum angka 0 di skala nonius. Garisnya masih ada lagi kan di sini? Ada lagi sebelum angka 0 yaitu 1,5, 1,6, 1,7.
1,8 masuk tidak? Tidak, karena sudah lewat di angka 0 garisnya. Makanya skala utamanya adalah 1,7 ditambah dengan jumlah garis pada skala nonius yang berhimpit. Jika jumlah garis itu berhimpit artinya sejajar, lurus dia. Bukan sejajar tapi satu garis lurus ya. Nah, kalau sejajar kan seperti ini. Nah, tapi kalau berhimpit dia itu menyatu sehingga terlihat segaris lurus. Kita lihat di sini di skala nonius yang di sini mana yang berhimpit dengan skala utamanya. Coba kita perhatikan apakah ini, apakah ini, apakah ini, apakah ini, apakah ini. Lalu yang ini atau ini atau ini. Nah, kalau kita lihat di sini, kita lihat, coba kita perhatikan bagian sini. Nah, inilah skala dari nonius yang berhimpit tadi ya. Berarti ini pada skala 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pada garis ke-8 lah skala nonius itu berhimpit dengan skala utama. Jadi 8 dikali dengan ketelitian dari jangka sorong. Ketelitiannya adalah 0,01. Oke, 1,7 ditambah dengan 8 dikali 0,01 sama dengan 0,08. 1,7 ditambah 0,08 berarti 1,78. Satuannya apa? Sentimeter. Nah, inilah hasil pengukuran gasing tersebut pada gambar, yaitu 1,8 cm. Baik, kita lanjutkan selanjutnya, yaitu mengenai mikrometer skrup. Nah, kita lihat gambarnya. Ini dia, mikrometer skrup. Bagaimanakah cara pengukuran menggunakan mikrometer skrup? Jadi untuk konsepnya sama seperti pada jangka sorong. Konsepnya yaitu untuk mencari hasil pengukuran adalah skala utama ditambah skala nonius. Oke. Untuk mikrometer skrup, ketelitiannya adalah 0,005 mm. Nah, inilah ketelitian dari mikrometer skrup. Nah, sekarang kita lihat gambar. Perhatikan pengukuran dengan mikrometer skrup berikut ini. Kita lihat gambarnya. Nah, ini sama dengan jangka sorong, ada skala noniusnya, ada skala utama, hanya posisinya yang berbeda. Kalau di jangka sorong, skala utama itu di atas, skala nonius itu di bawah. Untuk mikrometer skrup, skala utamanya yang sebelah sini, ya, di sebelah kiri saya, skala noniusnya di sebelah kanan. Jadi inilah skala utama atau kita sebut dengan SU, inilah skala nonius. Nah, coba kita lihat sekarang, kita perhatikan. Skala utama inilah yang di atas ini dimulai dari angka 0 ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Nah, inilah skala utamanya. Jadi meski tidak ada di sini angkanya 1, 2, 3, 4-nya, tapi kita lihat patokan 0 di sini, artinya dimulai dari sini 0, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk skala utama ketika antara 0 dan 1 ternyata ada garis kecil. Nah, inilah yang dikatakan dengan pertengahannya atau 0,5. 1,5, 2,5, 3,5, dan 4,5. Baik, kita sekarang ukur. Hasil pengukurannya menunjukkan berapa? Hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah skala nonius. Skala utama atau SU ditambah skala nonius, di mana skala nonius itu merupakan jumlah garis pada skala nonius yang berhimpit dengan skala utama dikali dengan ketelitian dari mikrometer skrup. Ketelitiannya adalah 0,05. Baik, sekarang kita cari nilai skala utama. Nilai skala utama, cara membacanya adalah berhenti pada garis di skala nonius. Inilah garis pada skala nonius.
Nah, jadi sekarang kita baca dulu ya. Kita lihat skala utamanya tadi 0, 1, 2, 3, 4. Artinya 4. Artinya 4. Kemudian kita lihat lagi ada garis lebih lagi kecil ya. Di sini 4,5 sebelum garis pada skala nonius. Artinya skala utama nilainya adalah 4,5. 4,5 ditambah dengan jumlah garis pada skala nonius yang berhimpit. Artinya kita lihat di sini mana garisnya skala utama, ini dia berhimpit dengan skala nonius, berarti pada garis yang di sebelah sini. Kita hitung sekarang, ini tadi kan skala nonius. Kita hitung dari sini yang sudah terlihat nilainya 35, 36, 37, 38. Skala nonius garis pada skala nonius adalah 38 dikali dengan ketelitian 0,005 mm. Baik, sekarang kita cari nilainya. 4,5 ditambah 38 dikali 0,005 mm berapa? Coba sekarang kita cari. 38 dikali 5 berapakah hasilnya? 38 dikali 5. 8 dikali 5 40, simpan 4, 5 kali 3 15 tambah 4 19. 190. Nah, kita lihat sekarang ada berapa angka di belakang koma? 1 2 3 ya. 3 angka. Tuh 2 3 artinya 0,190. 0,190. Oke. Nah, sekarang kita hitung. 4,5 ditambah 0,190, maka hasilnya adalah 4,690 milimeter. Nah, inilah hasil pengukuran dari mikrometer skrup. Baik, materinya sampai di sini ya. Nanti Ustazah akan berikan tugas setelah ini. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.